Saya dimintakan untuk membawakan seminar nubuatan. Kita percaya kita sekarang hidup di akhir zaman dengan rangkaian nubuatan yang sedang digenapi secara bertubi-tubi. Satu nubuatan dan nubuatan yang lain sedang digenapi. Dan kita hidup di akhir zaman merupakan kesempatan yang indah dan berkat Tuhan bagi kita di mana kita bisa menyaksikan bagaimana nubuatan-nubuatan di Alkitab ini sedang digenapi di hadapan mata kita. Saya akan membagikan 7 nubuatan dalam proses penggenapan. Kalau saya katakan dalam proses penggenapan, itu berarti sedang dalam penggenapan. Belum seluruhnya digenapi, sedang dalam proses penggenapan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menguatkan iman kita bahwa walaupun kelihatannya ada keterlambatan nubuatan dalam Alkitab sebagaimana yang diyakini oleh gereja kita dan oleh nabiya yang kita percayai Ellen G. White, tetapi nubuatan-nubuatan dalam Alkitab ini tidak gagal ataupun menjadi tidak relevan pada abad ini. Nubuatan-nubuatan ini sedang bergerak dengan tepat menuju penggenapannya. Saya mau katakan bahwa walaupun kelihatannya nubuatan-nubuatan dalam Alkitab yang diyakini oleh gereja Advent ini kelihatannya ada keterlambatan, tapi saya percaya bahwa nubuatan-nubuatan ini sedang bergerak dengan tepat menuju penggenapannya. 7 nubuatan tersebut adalah yang pertama, Amerika mendominasi dunia sebagai satu negara adidaya, itu sudah tertulis dalam Alkitab, satu-satunya negara adikuasa. Dan yang kedua, luka parah dalam Wahyu pasal 13. Yang ketiga, kita akan melihat tentang ajaran Alkitab, nubuatan tentang oikumene, bagaimana peran oikumene dalam kedewasaan spiritual Babylon. Yang keempat, kita akan lihat tentang hari peribadatan. Dan intinya adalah persiapan tanda binatang. Yang kelima, kita akan melihat bagaimana peran spiritisme yang memasuki kekristenan. Yang keenam, proses nubuatan yang sedang digenapi yaitu Injil ke seluruh dunia. Dan yang ketujuh, penggonjangan di dalam gereja. Kita akan lihat satu persatu selama beberapa waktu ke depan. Yang pertama yang akan kita lihat adalah bagaimana negara Amerika Serikat akan mendominasi dunia. Dalam Wahyu 13 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, "Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga." Ini dalam Wahyu 13 ayat 11. Mari kita lihat untuk memahami Wahyu 13 ayat 11 ini. Aku melihat ini saat binatang, dalam Wahyu 13 ayat 11 ini berbicara tentang saat binatang dari laut, binatang yang keluar dari laut ini sedang luka parah. Kemudian, jadi konteksnya pada saat Yohanes di Pulau Patmos mengatakan, aku melihat, konteks dalam Wahyu 13 itu saat binatang yang keluar dari dalam laut ini sedang luka parah. Kemudian, disebut ada binatang yang lain. Binatang yang lain ini adalah binatang yang keluar dari darat, yang muncul dari daratan. Kemudian, tanduk. Tanduk ini adalah bentuk pemerintahan. Tanduk adalah bentuk pemerintahan. Kemudian, seperti anak domba. Yesus dalam Alkitab disebutkan anak domba. Pada saat Yohanes melihat Yesus, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus disebut sebagai anak domba. Tetapi binatang yang keluar dari dalam bumi atau dalam darat yang disebutkan dalam Wahyu 13 ayat 11 ini, dia seperti anak domba. Seperti anak domba. Artinya tidak menekan, tidak menganiaya. Kemudian, dia binatang yang keluar dari darat atau keluar dari bumi ini memiliki 2 tanduk. Artinya apa? Memiliki 2 tanduk ini berarti kebebasan sipil dan kebebasan beragama. Kebebasan sipil dan kebebasan beragama.
Amerika Serikat akan berkuasa. Di tahun 1851, seorang pionir gereja Advent yang pertama, John Nevins Andrews, dia adalah orang pertama yang mengidentifikasikan binatang yang keluar dari bumi ini sebagai negara Amerika Serikat. Dalam buku Review and Herald 19 Mei 1851. Kemudian di tahun 1888, Ellen White mengatakan satu bangsa dan hanya satu-satunya yang memenuhi spesifikasi nubuatan ini tanpa diragukan lambang itu menunjuk kepada Amerika Serikat. Jadi binatang yang keluar dari dalam bumi ini dalam Wahyu 13 ayat 11 ini dipercayai oleh gereja Advent adalah merujuk kepada negara Amerika Serikat. Ingat, dari tahun 1851, dan di tahun 1888 dikukuhkan oleh Ellen White. Kita sudah percaya bahwa negara Amerika Serikat akan menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Kemudian, saya coba buka Google. Kemudian saya mau coba lihat siapa negara adidaya ini. Waktu saya buka Google dan menulis negara adidaya, disebutkan seperti ini. Saat ini hanya Amerika Serikat yang memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai negara adikuasa. Sekalipun di posisi kedua ada Tiongkok. Dulunya ada Uni Soviet, Rusia. Tapi sekarang di bagian kedua ada Tiongkok. Dikatakan Tiongkok sudah mulai mencoba untuk menyaingi negara Amerika Serikat. Di majalah Time, bulan Mei, tanggal 28 tahun 2015, ditulis oleh Ian Bremmer. Dia menyebutkan 5 alasan ini mengapa Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara adidaya di dunia. Yang pertama disebutkan dari sisi ekonomi, unggul dari sisi ekonomi. Yang kedua, unggul dari sisi militer. Yang ketiga, unggul dari sisi pengaruh politik. Kemudian yang keempat, disebutkan unggul dari sisi inovasi. Kemudian yang kelima, dia menyebutkan unggul dari segi budaya ataupun pola hidup. Ini yang dia sebutkan. Walaupun disebutkan bahwa kelihatannya dari penulis-penulis populer disebutkan kelihatannya Cina akan menyaingi Amerika Serikat. Dan ada penulis-penulis populer yang mengatakan sepertinya setelah COVID ini Cina akan melewati Amerika Serikat. Sepertinya, tapi saya percaya itu tidak akan terjadi. Saya coba membaca lagi dalam BBC Indonesia Detik News Rabu 11 November 2020. Di sana disebutkan karena Amerika Serikat sekarang baru ada diganti presiden, artinya baru ada pemilihan dan terpilih Joe Biden menjadi presiden. Saya melihat bagaimana tanggapan dunia tentang kemenangan ini. Ini yang dituliskan. Kemenangan Joe Biden menjadi tantangan lain bagi sistem Cina. Kita mungkin beranggapan Beijing akan senang karena Donald Trump tak akan berkuasa lagi. Sebagai pengkritik keras Cina, Trump melancarkan perang dagang dengan Cina, memberlakukan banyak sanksi sebagai bentuk hukuman dan menyalahkan Cina atas pandemi virus corona. Namun, beberapa analisa mengatakan kepemimpinan Cina sekarang mungkin diam-diam merasa kecewa. Bukan karena mereka menyukai Trump, tetapi karena jika Trump berkuasa lagi selama 4 tahun, maka ada kemungkinan itu akan lebih menguntungkan Cina. Apakah interpretasi Ellen G. White tentang Wahyu 13 ayat 11 bahwa Amerika akan mendominasi dunia akan digenapi? Saya percaya ya. Walaupun nubuatan belum seluruhnya, kita belum melihat seluruhnya digenapi. Kenapa? Karena the prophecy was not finished yet. Nubuatan ini belum selesai secara keseluruhan. Saya percaya negara Amerika Serikat tetap akan menjadi satu-satunya negara adidaya yang akan menggenapi apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 13. Kemudian disebutkan dalam Wahyu 13 ayat 11, dia akan berbicara seperti seekor naga. Dalam Wahyu 13 ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya.
Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saya ingin kita melihat beberapa hal. Disebutkan dia berbicara seperti seekor naga. Itu berarti sangat kuat dan menakutkan. Alkitab tidak menyebutkan naga, tapi menyebutkan terjemahan bebasnya binatang yang menakutkan. Tapi penerjemah Alkitab menyebutkan naga, karena naga adalah binatang yang menakutkan. Berbicara seperti seekor naga, menurut Wahyu 13 ayat 11-17, bisa berarti ini, mengikuti perilaku binatang yang keluar dari dalam laut, dalam Wahyu 13 ayat 1-8, membuat patung kepada binatang itu dan melakukan otoritas yang sama, yaitu menganiaya. Yang kedua, menolak prinsip dasar Amerika Serikat. Dan saya tulis poin yang ketiga. Kelihatannya kita masih menunggu penggenapan lengkap dari nubuatan ini. Kita masih menunggu. Kemudian kita lihat dimensi militer berbicara seperti seorang naga yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dari sisi militer, dia bisa mengadakan agresi militer kemana saja. Kemana saja dia mau, dia akan masuk dengan agresi militernya. Kemudian yang kedua, dengan alasan teroris, dia sanggup mencari pribadi seperti Saddam Hussein dan Osama bin Laden. Walaupun masuk ke negara lain, dia sanggup melakukan itu. Itu dimensi militer, dia berbicara seperti seekor naga. Kemudian bagaimana dengan dimensi politik, berbicara seperti seekor naga, dimensi politik. Dari buku yang ditulis, saya mau katakan materi ini sebagian besar saya dapat dari kelas pada saat saya sabbatical leave di Amerika Serikat, kemudian duduk di kelas yang diajar oleh dosen Jerry Moon, dia memberikan beberapa materi dan saya ambil materi-materi ini. Dan disebutkan ini, dimensi politik berbicara seperti seekor naga. Yang pertama, dia membatasi kebebasan sipil sebagai tindakan untuk mencegah terorisme. Sejak tahun 2003, pemerintah Amerika Serikat menjalankan Student Entry Verification Information System. Mendata mahasiswa internasional di 70.000 sekolah. ID nasional diputuskan tahun 2005 mulai berlaku 2008. Dibuat untuk menangkap pendatang ilegal di Amerika Serikat. Itu yang namanya dimensi politik. Dia bicara seperti seekor naga. Kemudian bagaimana dengan dimensi hukum? Dia mengesampingkan hal sipil. Bagaimana caranya? Pemahaman tidak bersalah sampai terbukti bersalah dirubah menjadi sikap tidak toleran terhadap yang dicurigai bersalah. Jadi walau masih dicurigai bersalah, so boleh ditindaki. Walau masih dicurigai bersalah. Kemudian, bagaimana dengan dimensi agama? Berbicara seperti seekor naga. Wahyu 13 ayat 11-17. Hamba Tuhan Ellen White mengatakan dalam buku Nasihat bagi Sidang, jilid 5 451, ditulis tahun 1885. Di bawah pengaruh 3 serangkai, negara kita akan menolak setiap asas konstitusi sebagai sebuah negara Protestan dan pemerintahan republik. Ini bahasa Inggrisnya. Kemudian, dimensi agama berbicara seperti naga. Ini erosi amandemen pertama Amerika Serikat, Clausah. Pemisahan antara gereja dan negara semakin banyak yang menolak saat ini. Kemudian Clausah bebas melaksanakan mulai hilang, khususnya pada saat darurat. Saudara bisa baca dalam 2 buku ini. 2 buku ini. Kemudian, luka parah. Jadi nubuatan yang pertama, Amerika Serikat akan mendominasi dunia, akan menjadi negara, tetap akan menjadi negara adidaya, superpower. Dan yang kedua, luka parah dalam Wahyu 13 benar-benar akan sembuh. Benar-benar akan sembuh. Jadi luka parah dalam Wahyu 13 benar-benar akan sembuh. Wahyu 13 ayat 1-3. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7.
Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Tahun 1798, setelah revolusi Prancis, Jenderal Berthier menangkap Papius VI. Ini sejarah. Karena sejarah saya suka baca, ini sejarah. Tahun 1798, setelah revolusi Prancis, Jenderal Berthier menangkap Papius VI dan membawanya ke pembuangan di Prancis. Dia meninggal di sana 1 tahun kemudian. Politikus berspekulasi bahwa kepausan telah berakhir. Sebagai satu kuasa politik sudah habis. Tetapi peneliti Alkitab dari gereja Protestan, termasuk gereja Advent, memahami ini sebagai luka parah yang dinubuatkan dalam Wahyu 13 ayat 3. Dan luka parah ini disebutkan akan sembuh. Luka parah ini akan sembuh. Ayat yang sama yang berbicara tentang luka yang mematikan juga berbicara tentang mujizat kesembuhan. Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Jadi luka parah ini akan sembuh. Kesembuhannya datang dalam berbagai tahap. Tahun 1929, perjanjian dengan Mussolini mengembalikan kekuasaannya ke Vatikan. Tahun 1963 sampai 1965, Konsili Vatikan kedua. Tahun 1980-an ada Holy Alliance, menuntun pada kehancuran komunis di Eropa. Kemudian saya mengatakan kemana saja dan di mana saja pemimpin agama ini pergi dan berada, disambut dengan sangat meriah. Itu yang kedua, luka parah ini akan sembuh. Dan prosesnya sedang berlangsung. Dan kita sedang melihat di depan mata, luka parah sedang sembuh. Dalam proses penyembuhan. Kemudian yang ketiga, bicara tentang oikumene. Peran oikumene di dalam kedewasaan spiritual Babylon. Bagaimana peran oikumene dalam menggenapi kerohanian Babylon. Peran oikumene ini adalah mempercepat penyatuan agama. Saya suka baca ayatnya dulu. Ini ayat. Ini. Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Kemudian, seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Pergerakan oikumene ini yang akan mendorong seluruh dunia untuk mengikuti binatang itu. Pergerakan oikumene mempersatukan gereja-gereja. Saya coba mengambil dari website Sabda. Website Sabda yang saudara buka di Alkitab, bicara tulis Sabda. Ini adalah website Protestan, Alkitab. Jiwa oikumenis sering diungkapkan dengan mengadakan satu perayaan besar, hari besar Kristen seperti Paskah, Natal bersama dan sebagainya. Seringkali kita dengar ada ibadah oikumene, dan seringkali kita ikut ibadah oikumene. Saya tidak katakan itu salah, ini ibadah oikumene. Kita ikut. Dan seringkali ini oikumene ini kita hanya identikan dengan ibadah bersama. Segala usaha berupa pertemuan, konsultasi, rapat, dan mengadakan proyek secara bersama-sama itu sudah menyatakan kesadaran oikumenis. Di sini jelas kesadaran oikumenis hanya dilihat secara lahiriah berupa kegiatan-kegiatan. Jadi kalau hanya kegiatan-kegiatan, hanya sekedar kegiatan oikumenis, iya, tidak masalah. Selanjutnya, saya suka baca yang saya buat yang lebih tebal di bagian tengah. Agak panjang, saya ambil yang bagian tengah. Saya bikin agak bold di tengah. Tetapi oikumene adalah satu sikap iman yang mendorong gereja-gereja untuk berjalan bersama-sama pada sikap iman
satu sikap iman yang mendorong gereja-gereja untuk berjalan bersama-sama pada satu jalan dan arah yang sama. Satu jalan dan arah yang sama. Artinya, mereka akan mempersatukan doktrin dan mengambil doktrin-doktrin yang sama dan akan bersatu melalui doktrin-doktrin yang sama. Saya ambil dari website dari World Council of Churches, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Apakah yang dimaksud dengan Dewan Gereja-Gereja Sedunia? Dewan Gereja-Gereja Sedunia adalah persekutuan gereja-gereja yang mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat menurut Alkitab, dan itulah sebabnya berusaha untuk memenuhi panggilan mereka untuk kemuliaan satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dewan Gereja-Gereja Sedunia adalah komunitas gereja-gereja untuk tercapainya kesatuan nyata dalam satu iman, kesatuan nyata dalam satu iman, dan satu persekutuan ekaristi dinyatakan dalam penyembahan dan kehidupan bersama di dalam Kristus. Gerakan ini mencoba mencapai tujuan kesatuan ini sebagaimana yang Yesus doakan bagi para pengikutnya agar dunia menjadi percaya. Pada saat oikumene mulai mempersatukan iman, mempersatukan doktrin, hati-hati. Hati-hati. Karena pergerakan oikumene akan menyatukan gereja-gereja dengan doktrin yang sama untuk bersatu, menyokong binatang. Di Wahyu pasal 13. Dalam The Great Controversy halaman 445. Pada saat gereja-gereja utama di Amerika Serikat bersatu sehubungan dengan doktrin yang sama, akan mempengaruhi negara untuk mengeluarkan keputusan dan menegakkan institusi mereka. Kemudian, Protestan Amerika akan membentuk patung dan hierarki Roma. Bukti-bukti kedewasaan spiritual Babylon. Bukti-bukti. Sekarang, reformasi Martin Luther telah berlalu. Dulu gereja Protestan disebut Protestan karena Martin Luther memprotes. Tapi sekarang ada banyak bukti-bukti bahwa mengatakan bahwa gereja Protestan, Evangelical dan Katolik sudah jalan sama-sama. Contohnya, Evangelical and Catholic together, Gift of Salvation, Joint of Declaration of the Doctrine of Justification. Ini beberapa buku yang saya berikan. Bagaimana hubungan gereja Advent dengan oikumene? Seringkali kita mendengar saudara-saudara kita yang di dalam gereja mulai mengkritik organisasi. Mereka katakan orang Advent sudah sama-sama dengan itu. Tapi gereja kita sebenarnya gereja kita pada artikel 27 Juni 1885 memiliki posisi sehubungan dengan gerakan oikumene. The General Conference Executive Committee has never voted an official statement regarding the Seventh-day Adventist relationship to the ecumenical movement as such. Jadi gereja Advent tidak pernah mengambil keputusan sah keanggotaan kita dengan gerakan oikumene. Dengan kata lain, kita tidak pernah menjadi bagian dari gerakan oikumene. Selanjutnya, yang keempat, meninggikan sabat palsu. Artinya persiapan tanda binatang. Di Alkitab disebutkan ada dua hal, meterai Allah dan tanda binatang. Kita akan melihat bahwa saat ini proses meninggikan sabat palsu ini sedang berjalan dan sedang menuju kegenapannya. Wahyu 13 ayat 14-17. Tanda binatang akan melibatkan pemaksaan sipil terhadap pemeliharaan sabat palsu. Poin pertama, belum seorang pun yang telah menerima tanda binatang. Jangan katakan, oh dia sudah terima tanda binatang, dia sudah terima tanda binatang. Tidak. Karena sekarang semua masih ada proses pertobatan. Jangan bilang dia sudah terima tanda binatang. Tidak ada. Yang kedua, tetapi langkah awal meninggikan pemeliharaan sabat palsu sedang berjalan. Itu manuskrip 51, 1898. Tanda binatang diberikan dalam hal, pertama di dahi, artinya penyesuaian didasarkan pada kepercayaan, itulah sebabnya di dahi, di pikiran, dan tangan, itu merujuk kepada perilaku atau tindakan. Ini beberapa dokumen yang saya coba kumpulkan, mungkin saya tidak perlu baca, ada poin-poin utama bagaimana sabat palsu ini sedang ditinggikan pada saat ini. Saya lewati saja. Yang kelima, spiritisme yang memasuki kekristenan. Spiritisme yang mulai masuk
menghancurkan doktrin kekristenan. Wahyu 16 ayat 13-14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Saya suka, ini Alkitab ini, khususnya buku Wahyu ini adalah pertentangan antara yang baik dan yang jahat, antara kuasa Allah dan kuasa setan. Di sini ada 3 serangkai. Kalau kitab gereja, kita percaya ada 3 serangkai, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, maka ada juga penentang dari 3 serangkai ini, yaitu disebut naga, kemudian binatang, dan nabi palsu. Ini 3 serangkai. Kemudian kalau Trinitas yang sejati, yang benar, pekabaran kita adalah pekabaran malaikat dalam Wahyu 14. Sedangkan ini Trinitas palsu ini, yaitu naga, kemudian nabi palsu, dan binatang ini, mereka keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. 3 juga. Kalau pekabaran 3 malaikat, ada 3 roh najis juga. Tapi 3 roh najis ini disebutkan dalam kata, itu 3 roh najis menyerupai katak ini disebutkan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan besar pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi ada pertentangan di dalam buku Wahyu, dan pada akhirnya kita tahu Allah lah yang akan menang. Itu ditulis dalam buku Wahyu. Kemudian, anggota jemaat mengasihi apa yang dikasihi oleh dunia dan siap sedia bergabung dengan setan berketetapan. Setan berketetapan untuk mempersatukan mereka dalam satu badan, yaitu dalam barisan spiritisme. Jadi saya juga katakan 3 roh najis ini adalah gerakan spiritisme. Kemudian, mari kita lihat. Ellen White sudah meramalkan ini di tahun 1849. Dia menulis tentang gerakan spiritisme ini. Kemudian di tahun 1849, 24 Maret. Ini Ellen White bicara tentang spiritisme. Kemudian 100 tahun kemudian, tahun 1948. Diterbitkan buku tentang Book of Modern Spiritism in America. Jadi 100 tahun sebelumnya Ellen White sudah menuliskan tentang spiritisme yang akan masuk ke dalam kekristenan. Di tahun 1948. 100 tahun sebelum Ellen White sudah tulis. Dan ini benar terjadi di tahun 1948. 100 tahun kemudian. Alkitab tidak mengatakan bahwa orang yang sudah mati ini bisa hidup. Karena Alkitab mengatakan ini adalah dusta setan. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan orang mati tidak tahu apa-apa. 1 Samuel 28 ayat 19 ini adalah roh. Roh ini dapat menipu. Setan dapat muncul seperti malaikat terang. Dan saat ini kita melihat bagaimana spiritisme memasuki kekristenan. Hampir di setiap saat kita mendengar orang memberikan kesaksian pengalaman hampir mati yang selalu dipromosikan. Saya sudah hampir mati, saya diangkat saya melihat bagaimana tubuh saya sudah mati, kemudian memberikan kesaksian. Kemudian yang kedua ada penampakan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal disebutkan, tadi malam saya bertemu dengan opa saya yang baru meninggal. Dan ini pesan dia kepada saya. Kita tidak percaya. Kemudian Halloween saat ini. Hari libur yang komersial. Sehingga ada sebuah surat kabar yang menyebutkan sebagai berikut. Apakah setan sedang menyaingi Yesus? Kenapa? Karena Halloween Natal nomor 1. Nomor 2 sekarang Halloween. Jadi apakah setan sedang menyaingi Yesus? Karena sekarang Halloween ini sangat populer kepada anak muda. Anak muda sekarang sedang populer dengan Halloween. Oh ini Halloween. Nah, mereka akan menggunakan berbagai macam kostum yang menunjukkan bahwa mereka percaya kepada spiritisme. Kemudian buku-buku Harry Potter. Sihir yang dibalut dengan permen bagi anak-anak. Dan saya bisa sebutkan lagi hampir semua film-film yang muncul sekarang. Film-film terbaru yang muncul. Dibalut sedemikian rupa dengan ajaran spiritisme. Kemudian, spiritisme meniru kekristenan. Saya tekankan yang saya pakai merah di kalimat terakhir. Pekerjaan spiritisme ini akan diterima sebagai penyataan kuasa ilahi. Jadi pekerjaan spiritisme akan dianggap sebagai pernyataan kuasa ilahi. Luar biasa.
Kemudian, yang keenam, ada 7, sekarang yang keenam. Yang keenam, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, kita hidup di dunia, kita world without boundaries. So, tidak ada batas-batas. Tidak ada batas-batas lagi. Kita bicara sekarang, internet terbuka. Sekarang secara online, secara virtual, kita bisa membagikan Injil kebenaran kepada siapa saja, di mana saja mereka berada. Itulah sebabnya Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian, Ellen White mengatakan dalam Review and Herald 18 Juni 1901, Kristus datang, tidak akan berlambatan, pekabaran akan disampaikan kepada segala bangsa, bahasa, dan suku bangsa. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Dan kita percaya, dan saat ini kita sedang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kesaksian-kesaksian tadi yang dibawakan, kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan sedang bekerja. Banyak orang yang menerima kebenaran, Injil sedang diberitakan seluruh dunia. Dan banyak orang yang sedang bertobat menerima Injil. Kemudian, yang terakhir, yang ke-7, penggoncangan di dalam gereja. Penggoncangan di dalam gereja. Ayatnya, Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Akan ada penggoncangan, tetapi yang tidak tergoncangkan akan tinggal tetap. Penggoncangan dalam gereja. Seorang bekas anggota gereja. Ini ditulis dalam buku Adventist in Conflict. Seorang bekas anggota gereja kembali lagi setelah kurang lebih 10 tahun tidak masuk gereja. Ditanyakan apa yang salah dengan gereja. Semua orang Advent dulu memiliki kepercayaan yang sama. Sekarang kelihatannya ada begitu banyak kepercayaan dalam gereja. Sehingga dia murtad. Kemudian, jawabannya adalah, sebenarnya jawaban yang benar adalah, kita sedang dalam masa penggoncangan. Di waktu di mana semua yang dapat digoncangkan, akan digoncangkan. Dan ini sudah ditulis oleh Ellen G. White dalam The Faith I Live By, halaman 336. Jadi kalaupun ada orang yang meninggalkan gereja, adapun ada orang yang kembali, ada yang meninggalkan gereja karena berbagai masalah, jawabannya adalah kita sedang dalam masa penggoncangan. Kemudian, penipuan setan yang terakhir dalam gereja. Setan secara terus-menerus menuntun orang menyimpang dari kebenaran. Tipuan terakhir setan adalah membuat nasihat roh Allah tidak bermanfaat. Nasihat roh Allah, kalau saya bicara nasihat roh Allah, ini adalah tulisan roh nubuat. Di mana tidak ada penglihatan, bangsa binasa. Amsal 29 ayat 18. Setan akan bekerja dengan cara yang luar biasa, dalam cara yang berbeda dan melalui agen-agen yang berbeda untuk menggoyahkan keyakinan umat Allah terhadap nasihat yang benar. Kemudian, sebuah kebencian berasal dari setan. Akan timbul kebencian terhadap nasihat. Dan ini bicara nasihat roh nubuat yang berasal dari setan. Pekerjaan setan adalah untuk menggoyahkan iman jemaat terhadap nasihat roh nubuat. Untuk alasan ini setan tidak akan memiliki cara yang jelas untuk menipu apabila amaran dan nasihat teguran dari roh Allah didengarkan. Kalau kita dengarkan teguran Allah melalui roh nubuat, kita tidak akan goyah. Tapi kalau kita tidak mendengarkan itu, kita akan goyah. Kemudian, penggoncangan di jemaat, musuh yang paling sengit adalah mantan saudara seiman. Apabila topan mendekat, satu golongan besar orang yang mengaku percaya kepada pekabaran malaikat ketiga, tetapi yang belum disucikan oleh penurutan kepada kebenaran, meninggalkan kedudukan mereka dan bergabung dengan barisan penentang.